Dahulu kala, di tahun 1293 Hijriah, di desa Nurs, Provinsi Bitlis, Anatolia Timur atau Turki bagian timur, lahirlah seorang anak bernama Said Nursi. Said Nursi memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ketika usianya 15 tahun, Said Nursi berhasil menghafal 80 kitab, sehingga di usia remaja Said Nursi telah menjadi ulama. Said Nursi menghafal Al-Quran dalam waktu 20 hari. Karena kecerdasannya, Said Nursi diberi gelar Badi'uz Zaman atau keajaiban zaman. Sehingga sampai saat ini beliau dikenal dengan nama Badi'uz Zaman Said Nursi, seorang cendekiawan muslim dan mutakalim yang dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam dari Turki yang berpikiran modern dan moderat. Perhatian Badi'uz Zaman untuk mencerdaskan generasi muda umat Islam begitu besar. Said Nursi menciptakan kurikulum yang berbeda dari madrasah lainnya, yaitu ilmu pengetahuan modern ia gabung dengan ilmu pengetahuan agama. Beliau meyakinkan masyarakat bahwa ilmu agama dan ilmu modern bisa bersatu, bahkan tidak boleh dipisahkan jika umat Islam ingin maju dan merebut kembali kejayaannya. Perkembangan peradaban Islam berada pada puncak kemajuan sejak abad ke-7 sampai abad ke-11. Pada saat itu, tidak ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Oleh karena itu, banyak prestasi mengesankan yang diraih oleh tokoh-tokoh Islam seperti Jabir bin Hayyan, Ibnu Haytham, Ibnu Sina, Al-Khawarizm, dan masih banyak lagi. Halo teman-teman, nama saya Ulfah Nur Syarifah. Di video ini saya akan membahas mengenai perkembangan teori model atom terintegrasi keislaman dengan tujuan agar teman-teman dapat memahami lebih mudah mengenai materi tersebut. Yuk simak video berikut. Pernahkah kamu berpikir, apakah yang membentuk suatu benda? Benda-benda di sekitar kita yang bisa kita lihat, sentuh, dan rasakan, dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti air yang biasa kita minum, udara yang biasa kita hirup, gunung, hewan, tumbuhan, bahkan tubuh kita pun semuanya terdiri dari atom. Dalam Islam, atom dikenal dengan istilah dzarrah. Kata dzarrah disebut dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang menjelaskan tentang keadilan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di hari kiamat tidak akan ada kezoliman oleh Allah bahkan hingga seberat atom yang kecil. Di hari kiamat amalan kita akan ditimbang sampai kesatuan atom, sehingga tidak ada ketidakadilan sekecil apapun di hari itu. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata dzarrah berarti suatu unit yang paling kecil, timbangan yang paling ringan. Tafsir Al-Misbah menyebutkan kata dzarrah berarti atom. Walaupun pada masa turunnya Al-Quran atom belum dikenal, tetapi dahulu pengguna bahasa menggunakan kata dzarrah untuk menunjuk sesuatu yang terkecil. Tafsir Al-Azhar juga mengartikan kata dzarrah yaitu atom. Demokritus, seorang filsuf dari Abdera, memberi nama atom dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi. Semua partikel di dunia ini memiliki suatu bagian yang kecil-kecil. Jika bagian kecil tersebut dibagi lagi, maka akan ada bagian paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian kecil inilah yang disebut atom. Analoginya, pasir adalah atom dan pantai adalah senyawa. Walaupun sebuah pantai dapat dibagi ke dalam butiran pasir, tetapi butiran pasir ini tidak dapat dibagi lagi. Leucippus yang merupakan guru dari Demokritus mengamati banyaknya keadaan yang berlawanan seperti panas dan dingin, gelap dan terang, maka jika terdapat atom, terdapat pula pasangannya yaitu kekosongan atau void.
Hal ini menjelaskan mengapa ada benda yang berat dan ada benda yang ringan. Benda dengan kadar atom lebih tinggi dan kekosongan lebih rendah akan menjadi benda lebih berat. Atom juga ditemukan oleh tokoh ilmuwan Muslim bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan. Abu Musa Jabir bin Hayyan adalah tokoh besar kimia yang hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid hingga Al-Ma'mun. Ketika Jabir membaca Quran Surah Al-Hadid ayat 25 dan 26 yang membahas tentang kekuatan besi, ia tertarik untuk mempelajari sesuatu. Jabir bin Hayyan masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya untuk menguji dan menganalisis besi sampai tatanan yang paling rendah, yaitu atom. Penelitian tersebut menjadi sebuah manuskrip tentang unsur besi. Nomor atom besi adalah 26. Besi ini memiliki 4 isotop, yaitu 55, 56, 57, dan 58. Isotop yang paling stabil adalah nomor 57. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Hadid yang mana merupakan surah ke-57 ayat 26. Dalam kitab yang ditulis oleh Jabir yang berjudul Al-Khawas Al-Kabir, Jabir banyak membahas hal-hal yang dapat dikaitkan dengan atom. Di antaranya adalah menurutnya, segala sesuatu ada yang kodim dan ada yang baru. Kodim ataupun baru ada yang dapat dilihat, ada pula yang tidak dapat dilihat. Sesungguhnya terdapat bagian kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan tidak terlihat. Definisi ini sama halnya dengan yang ditemukan oleh John Dalton 10 abad kemudian. Jabir juga berpendapat bahwa ketika air raksa dan belerang bersatu, pada hakikatnya kedua benda itu tidak hilang, hanya terpecah menjadi molekul-molekul, kemudian bersenyawa sehingga mata biasa tidak bisa membedakan antara keduanya. Seandainya ada sebuah alat yang dapat memisahkan kedua unsur tersebut, tentulah kedua unsur tersebut tetap utuh. Dalam uraian Jabir tersebut, terlihat ada kesamaan dengan pandangan Demokritus, namun pandangan Jabir tentang atom jauh lebih maju. Karena Demokritus belum menjelaskan keadaan atom ketika bergabung dengan yang lainnya. Makna dzarroh pada masa John Dalton, dzarroh dikenal dengan istilah atom. John Dalton adalah seorang pemuda pedesaan Quaker yang terlatih sendiri. Eksperimen sederhana yang diresmikan menghasilkan tidak kurang dari 200.000 pengamatan. Dari mempelajari curah hujan, Dalton beralih secara alami ke proses penguapan. Dia percaya bahwa uap ada di atmosfer sebagai gas independen. Tetapi karena dua benda tidak dapat menempati ruang yang sama pada waktu yang sama, ini menyiratkan bahwa berbagai gas atmosfer terdiri dari partikel-partikel diskrit. Partikel terakhir ini sangat kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya dan tidak dapat membayangkannya secara samar. Teori atom Dalton dikemukakan dalam 5 postulat berikut. Yang pertama, zat terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi yang disebut atom. Yang kedua, semua atom dari suatu unsur adalah sama, tetapi berbeda dari atom unsur lainnya. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau diubah menjadi atom dari elemen lain. Yang keempat, senyawa kimia dibentuk oleh atom-atom unsurnya dalam suatu perbandingan yang tetap. Yang kelima, suatu reaksi kimia hanyalah berupa suatu penggeseran atom dari suatu senyawa ke senyawa yang lain, namun atom masing-masing masih tetap berfungsi dan tidak berubah. Kelebihan teori atom Dalton adalah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom, sedangkan kelemahannya adalah terkoreksi bahwa atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat, karena telah ditemukannya partikel-partikel lain yang lebih kecil seperti elektron, proton, neutron, dan quark. Makna dzarroh pada masa J.J. Thomson, dzarroh dikenal sebagai elektron. Berdasarkan penalarannya, atom merupakan sebuah bola kecil bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan teori ini adalah dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom dan juga menerangkan sifat listrik atom. Kelemahan teori ini adalah tidak menjelaskan kedudukan elektron dalam atom, hanya menyatakan tersebar di permukaan atom. Pada masa Rutherford, dzarroh dikenal dengan istilah inti atom.
Sebuah inti bermuatan positif dan bersifat masif dikelilingi oleh elektron bergerak bermuatan negatif pada jarak yang relatif besar, sehingga muatan atom secara keseluruhan bersifat netral. Kelebihan teori ini adalah dapat mengemukakan keberadaan inti atom, juga dapat menerangkan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat menyanggah pernyataan Maxwell yang menyatakan bahwa partikel yang bergerak akan kehilangan energi dalam bentuk cahaya. Karena elektron adalah partikel yang bergerak, maka suatu saat akan kehilangan energi dan akhirnya tertarik ke inti. Pada tahun 1913, Niels Bohr berusaha memperbaiki model atom Rutherford. Ketika Rutherford menyatakan bahwa elektron akan kehilangan energinya dan jatuh ke inti, Bohr menyatakan bahwa ini tidak akan terjadi, karena menurut Bohr hanya ada lintasan tertentu yang ada dalam atom, dan saat elektron bergerak pada orbitnya, elektron tidak memancarkan energi. Gagasan Bohr mengenai susunan atom adalah elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Lintasan ini oleh Bohr disebut sebagai kulit atom. Ada kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang masing-masing terisi elektron. Kelebihan teori ini adalah dapat menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau serapan dari atom hidrogen, juga dapat menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Namun teori ini dilemahkan oleh Lewis yang menyatakan bahwa elektron yang bergerak mengelilingi inti gerakannya seperti sebuah gelombang. Keberadaannya dalam lintasan tidak pasti. Pada tahun 1900, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi menjadi beberapa kuanta. Planck juga menemukan bahwa energi foton berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Selanjutnya, pada tahun 1905, Albert Einstein menerangkan bahwa salah satu fakta yang mendukung teori kuantum Planck adalah efek fotolistrik. Fotolistrik adalah listrik yang diinduksi oleh cahaya. Kemudian, pada tahun 1924, Lewis menyatakan bahwa gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang dengan bukti ditemukannya bahwa elektron menunjukkan sifat difraksi seperti halnya sinar X. Sehingga pada tahun 1926, Erwin dan Werner mengemukakan teori bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah daerah kemungkinan keberadaan elektron yang disebut orbital yang berupa awan elektron. Bilangan kuantum adalah nilai bilangan yang menunjukkan kedudukan elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum ada 4, diantaranya yang pertama bilangan kuantum utama atau N adalah bilangan yang menunjukkan tingkat energi dari elektron. Setiap kulit pada model atom Bohr dinotasikan dengan KLMNO, di mana K yang merupakan kulit pertama dinotasikan dengan N sama dengan 1, begitupun seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menentukan jenis orbital atau subkulit. Subkulit terbagi 4 jenis, yaitu S di mana L sama dengan 0, P L sama dengan 1, D, L sama dengan 2, dan F, L sama dengan 3. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang menyatakan jumlah dan nomor orbital yang dimiliki oleh tiap subkulit. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin yang menyatakan arah perputaran elektron pada suatu orbital. Jika arah rotasinya berlawanan arah jarum jam, maka S sama dengan plus setengah. Jika searah jarum jam, maka S sama dengan min setengah. Setelah mempelajari bilangan kuantum, selanjutnya dapat menyusun konfigurasi elektron suatu atom. Konfigurasi elektron merupakan gambaran distribusi elektron dalam orbital-orbital penyusun atom dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, larangan Pauli. Tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Yang kedua, aturan Hahn.
Elektron tersebar pada orbital dengan tingkat energi dan arah spin yang sama dulu sebelum kembali menempati orbital yang sebelumnya telah diisi elektron. Yang ketiga, asas Aufbau. Elektron pada atom akan stabil apabila mempunyai energi yang rendah. Elektron akan menempati orbital dari energi terendah. Pada tahun 1964, seorang fisikawan bernama Murray Gell-Mann dan George Zweig menggagas tentang quark. Kemudian pada tahun 1968, Stanford Linear Accelerator Center melakukan eksperimen hamburan inelastik sehingga terdapat bukti keberadaan fisik quark sebagai skema penyusunan proton dan neutron. Quark adalah satu-satunya partikel elementer yang mengalami keempat interaksi mendasar, yang juga dikenal sebagai kekuatan fundamental. Sampai saat ini, quark merupakan garis batas keberadaan fisik. Kata dzarrah yang merupakan partikel penyusun atom telah dijelaskan dalam Quran Surah Yunus ayat 61. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Quran Surah Yunus ayat 61 menguatkan jika ada partikel yang lebih kecil dari atom. Kata tunjuk dzalika merujuk pada dzarrah, namun Al-Quran tidak menyebut apa nama partikel itu. Ayat ini hanya berkenaan dengan logika umum saja, bahwa jikapun ada urusan yang lebih kecil dari atom, maka urusan itu tentu sudah tercatat di Lauh Mahfuz dan tidak luput dari pengetahuan Allah. Ayat yang senada juga disebut dalam Quran Surah Saba ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tiada yang lengah dari Allah. Allah senantiasa memantau, mengetahui apa yang ada di bumi, di langit, bahkan yang lebih kecil daripada atom, seperti partikel penyusun atom atau yang lebih besar dari itu. Oleh karenanya, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kamu tak pernah tahu kebaikan apa yang membawamu ke surga.